besok. Ya, selamat malam bagi kita semua, Bapak Mama, saudara-saudara semua yang ada di Taman KGP. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami semua, sehingga bagi kita semua ya, sehingga kita malam ini bisa ada di sini. Ada yang berjualan, ada yang berbelanja, ada yang nongkrong juga, ada yang santai, ada yang refreshing juga. Kami rindu malam ini kehadiran kami boleh menghibur teman-teman semua, bapak mama semua, adik-adik semua di tempat ini. Kami, kalau mungkin teman-teman atau bapak mama yang pernah 2 minggu yang lalu ada di sini, kami juga boleh ada di sini 2 minggu yang lalu, dan kami berterima kasih. Juga hari ini kami boleh ada bersama bapak mama teman-teman semua di sini. Dan pada malam ini kita punya satu tema yang menarik sekali. Tema kita malam ini, jadi kita mau nyanyi-nyanyi nih ya, Kak Tini ya. Ya. Kita nyanyi, tapi kita juga mau sambil ngobrol dan kita mau libatkan teman-teman semua yang ada di sini. Jadi kita bisa interaksi ya. Nanti teman-teman kami juga akan bagikan selebaran kertas dan pulpen. Nanti teman-teman, bapak mama bisa juga menuliskan di situ beberapa pertanyaan yang mungkin saja terlintas di hati dan pikirannya teman-teman semua terkait dengan tema kita malam ini. Jadi tema kita apa nih malam ini, Kak Tini? Bapak. Bapak ya? Maksudnya gimana nih? Ya kan, kalau kita bicara soal bapak temanya luas, Kak Teli. Kalau kita bicara tentang bapak, berarti kita bicara tentang ini yang paling sering saya baca di Facebook, kadang di Twitter. Kalau untuk anak perempuan, bapak itu cinta pertamanya mereka, cie. Gitu ya. Ya kan, seringkali bilang begitu, bapak adalah cinta pertama saya. Tapi berapa banyak anak perempuan yang berkelahi sama bapaknya? Ada anak-anak yang punya kepahitan banyak sama bapaknya. Terus ada juga bapak-bapak sudah berusaha jadi yang terbaik tapi terluka karena anak-anaknya. Nah, karena itu hari ini kita ngambil tema bapak supaya bagaimana kita dengan talk show kita hari ini, ngobrol-ngobrol santai kita hari ini, kita membuka beberapa, bukan wawasan sih, ya pola pikir kita lah, bahwa sebenarnya bagi orang tua dia bisa jadi orang tua yang terbaik. Bagi seorang anak dia juga bisa jadi anak yang terbaik selama satu hal ini bisa dilakukan. Apa itu? Lihat figurnya. Kalau kita berusaha cari figur, berusaha jadi bapak dengan figur-figur di dunia nggak mungkin. Tapi kita mau perkenalkan Tuhan sebagai bapak. Figur satu-satunya yang kalau diikutin, anak tidak akan kecewa sama orang tua juga tidak akan gagal menjadi orang tua yang baik. Nah, makanya kita ngambil tema bapak. Ya, Itu kan ini. Ya. Iya. Teman-teman semua, kita nggak tahu juga ya seberapa baiknya hubungan kita dengan bapak kita yang ada di dunia ini ya, Kak Tini ya. Terlebih lagi dengan Bapak Surgawi. Jadi kita kan akrab memanggil Tuhan itu juga sebagai Bapa ya. Jadi malam ini kita ingin banget, kita rindu banget hubungan kita yang mungkin saja rusak gitu ya Kak ya. Malam ini dalam anugerah Tuhan bisa kembali menjadi pulih. Ya. Gitu. Karena itu ada satu lagu nih. Lagunya ada band sama Gita Gutawa. Kalau di situ, kalau kita lihat teksnya itu benar-benar memberikan gambaran seorang anak yang melihat bapaknya itu sebagai figur yang paling sempurna. Tapi terkadang lagu itu kan cuma jadi kata-kata manis dari sebuah kerinduan gitu loh.
Tapi ketika kita ketemu dengan kenyataan, kadang malah itu seperti satu pukulan yang paling besar buat kita, bahwa lagu-lagu itu terkadang tidak benar-benar menggambarkan, malah 180 derajat terbalik Gitu. dari keadaan yang ada. Itu cuma sebuah kerinduan yang dituangkan Dalam lagu. Tapi sebenarnya bagus juga. Tapi Lagunya padahal bagus banget. lagunya bagus banget. Gimana kalau kita nyanyi aja? Iya, boleh. Sambil Ya. semua dengar, lalu nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Kita bahas kupas tuntas soal hubungan anak dan orang tua, terkhususnya dengan Bapak. Lalu bagaimana kita membawa hubungan itu kembali untuk pemulihan antara hubungan kita dengan Bapak Surgawi sebenarnya. Yes. Jadi ada progresnya nanti. Oke deh. Langsung aja ya, kita akan nyanyikan satu lagu pertama kita dari Ada Band dengan judul Yang Terbaik Untukmu. Akan dibawakan oleh 2 artis ibu kota yang baru datang ke Kupang. 3 artis ibu kota ya yang baru datang ke Kupang. Diharapkan bisa menghibur teman-teman semuanya. Ada Band. Sekalian nostalgia lagu lama.
dari apa namanya, lagunya keren ya Kak ya. Seorang anak yang pingin sekali membahagiakan ayahnya. Terus apa namanya, seorang anak yang punya impian dia bisa memenuhi semua harapan orang tua, harapan bapaknya di sini. Saya lihat ada teksnya di sini. Apa namanya, bagaimana seorang anak dia minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa jadi anak seperti yang Diharapkan Bapak juga. mau. Nah, tapi banyak kali coba. Saya ini memang pasti apanya ya, penyebabnya banyak ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya yang paling umum menyebabkan kerusakan antara hubungan anak dan bapak ini apa ya? Mungkin bisa disebutkan beberapa hal. Saya kan biasa konseling anak-anak muda. Kebanyakan mereka itu punya luka batin sama papa mereka. Tapi dari kebanyakan kasus yang saya tangani, yang paling apa namanya, paling ada di posisi paling atas yang menjadi penyebab rusaknya hubungan antara orang tua dan anak adalah ketika apa namanya, anak dan bapak ini punya mimpi yang beda. Dalam hal begini, punya tujuan hidup yang beda. Ketika mereka tidak bisa, anak ingin mencapai ini, tapi bagi bapak mereka bukan itu yang terbaik. Ketika tidak ada komunikasi yang baik untuk menyampaikan apa yang menjadi impian mereka, harapan mereka, akhirnya clash-nya di situ. Nah, anak merasa bapak tidak mengerti saya. Bapak merasa kenapa kamu juga tidak mengerti saya. Padahal sebenarnya dua-dua punya tujuan yang baik. Anak juga pasti pingin apa namanya, membanggakan orang tua pun pingin anak-anak berhasil. Tapi ketika komunikasi ini tidak bisa berjalan dengan baik, ya udah selesai. Apalagi kan kalau dua-dua ngotot gitu loh, mempertahankan. Solusinya ini harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah. Kalaupun kalau saya berpikir begini, bukan masalah mengalah atau tidak. Nanti teman-teman juga boleh bagi pemikirannya. Kalau ini pemikiran saya, sebenarnya bukan masalah mengalah atau tidak mengalah, tapi apa namanya, bagaimana caranya kita menyampaikan keinginan kita itu. Andai pun keinginan itu tidak Karena disetujui, berarti harus menerima gitu ya. iya, apa namanya? Kenyataannya. Karena biasanya gini, karena anak, saya yakin semua anak, saya juga anak. Semua anak pasti punya mimpi itu menjadi orang yang terbaik. Gak mungkin seorang anak punya mimpi jadi orang yang rusak. Tidak ada, sudah pasti. Orang tua pun punya mimpi, bagaimana caranya saya punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak supaya jadi yang terbaik. Nah, dua-dua ini pingin jadi yang terbaik. Padahal, bentar lu. Padahal dua-duanya punya mimpi sama baiknya, tapi bisa-bisanya jadi rusak. Konsepnya kan berbeda. Maksudnya gini, anak pingin yang terbaik tapi di sisi ini. Iya. Tapi orang tua yang pingin yang terbaik di sisi ini. Kalau mereka nggak bisa mengkomunikasikan, Rusak. selesai. Contoh nih, saya punya anak perempuan yang paling kecil di sana. Iya. Saya pingin dia sukses dalam akademis. Wah, waktu dia masih kelas 3-4 itu saya didik dia dengan sangat keras sekali, karena saya untuk akademik saya cukup bagus. Jadi saya juga berharap bahwa di akademik dia jago juga. Saya rasa kalau nilai akademiknya bagus itu bangga sekali. Iya. Tapi kalau anak saya nggak mampu, saya paksa dia terluka. Walaupun yang saya inginkan adalah itu terbaik gitu. Kamu kalau pintar dalam matematika dan segala macam itu yang terbaik. Akhirnya anak saya terluka, saya juga terluka. Kenapa? Dia tidak bisa mencapai yang saya punya target. Saya terluka. Tapi ketika saya memaksakan target saya ke dia juga terluka. Jadi kami sama-sama terluka. Tapi pada satu titik saya lihat, waktu dia masih kecil itu dia suka milih-milih ini, tutup periuk lah, bokor lah, lalu dia ambil ini kayu-kayu, dia mulai debuk-debuk kiri kanan. Saya akhirnya lama-lama saya beli keyboard, saya beli kajun dan segala macam. Saya lihat anak ini musik lebih jago. Akhirnya saya ngalah. Dia boleh tidak terlalu bagus di akademik. Kalau memang dia sudah berusaha, kita sudah berusaha, tapi dia tidak terlalu bagus di akademik. Tapi kalau memang dia mampu di musik, saya akan buat dia menjadi pemain musik yang terbaik. Walaupun saya sendiri juga nggak pandai-pandai main musik. Nah gitu. Nah kalau kita bisa melihat sebenarnya komunikasi yang baik, kita melihat memaksimalkan sesuatu yang baik, pada akhirnya yang terbaik itu kan tercapai. Tapi kalau beda konsep kita yang terbaik yaitu lalu tidak bisa dikomunikasikan ini. Kalau Kemenfrik, menurut Kemenfrik gimana? Kalau itu yang saya pikir ya menjadi salah satu alasan. Boleh Kak, boleh bagi pemikiran.
Ya, jadi untuk mengenai seorang anak dengan bapaknya, senakal-nakalnya seorang anak, seorang bapak pasti selalu sayang, ya. Dan ketika anak ini buat kesalahan apapun, bapaknya selalu berusaha untuk mengampuni. Itulah hati seorang bapak. Yang sebenarnya. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak, kita sebagai anak Tuhan lah ya. Jika kita anggap Tuhan sebagai Bapa kita, maka ketika kita buat salah, ya, kita buat dosa, jangan lari, ya, jangan lari. Sebaliknya, ketika kita buat salah atau kita buat dosa, kita harus datang, ya, dan meminta ampun, meminta pengampunan kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Maka kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Bapa kita yang baik. Dia akan menerima kita, dia akan mengampuni kita dan memulihkan kita. Ya, demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di dalam keluarga. Kalau kita ada buat salah dengan orang tua, jangan cepat-cepat lari dari rumah, ya. Jangan lari dengan teman atau lari dengan pacar, atau larinya ke narkoba, pelariannya ke minum mabuk, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi sebaliknya ketika ada buat kesalahan, itu harus komunikasi, ya, harus komunikasikan dengan bapaknya. Karena kadang orang tua tidak tahu, ya, orang tua juga tidak tahu kalau anaknya ini sedang buat kesalahan. Jadi orang tua biasa-biasa aja. Nah, anak ini yang tahu dia buat kesalahan, dia lari kabur, ya. Jadi ini peringatan bagi kita semua sebagai anak-anak di rumah, kalau buat salah sama orang tua harus mengakui, ya, karena keterbukaan itu awal dari pemulihan. Ya, ketika kita terbuka dengan orang tua kita jujur, kita melakukan kesalahan, saya percaya orang tua mana yang tidak mengampuni. Ya, demikian juga dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Ya. Iya, Mungkin kita over lagi nih ke Kak Intan. Bukan, ini pertanyaannya agak beda karena ini masih tetap tentang apa namanya hubungan anak dan orang tua. Kita masih bicara tentang konsep hubungan anak dan orang tua gak jalan mulus nih. Iya. Walaupun kalau kita lihat dari lagu itu sebenarnya ini apa namanya hubungan yang sangat-sangat ideal sekali antara orang tua yang punya harapan baik buat anak dan anak yang punya kerinduan sangat besar sekali gimana caranya supaya bisa jadi anak yang bisa menyenangkan hati orang tua. Tapi kalau kita lihat dari kenyataan yang terjadi itu tidak seperti lagunya kita tuh sepertinya terlalu indah sekali. Nah, menurut Kak Intan juga punya seorang ayah. Saya juga punya bapak, tapi sudah lama sekali bapak saya meninggal. Jadi misalkan gini, seperti yang tadi kita bahas tentang posisi pertama yang membuat anak dan orang tua, terkhususnya hubungan bapak dan anak itu menjadi rusak itu karena komunikasi yang tidak lancar, terutama tentang impian dan harapan-harapan. Itu tuh paling sering. Nah, kalau Kak Intan sendiri bisa berbagi, kalau dari saya yang tadi komunikasi yang tidak baik, cara menyampaikan isi hati yang tidak bagus itu bisa menjadi pemicu hubungan antara bapak dan anak menjadi rusak. Kak Teli juga menyetujui itu ya. Tapi mungkin Kak Intan punya satu kejadian lagi atau satu kejadian lagi yang menggambarkan apa sih yang menjadi penyebab kok hubungan anak sama orang tua itu bisa rusak. Tadi saya udah kasih satu kan. Nah, mungkin Kak Intan ada, Kak Teli mungkin ada yang terpikir yang menjadi pemicu sampai hubungan anak dan orang tua bisa rusak. Ya, kalau menurut saya sih pertama saya setuju ya sama Kak Tini, sama Kak Teli, sama Kak Mevri juga. Yang pertama itu memang komunikasi ya. Yang tadi sah. Bukan. Nanti teman-teman nggak dengar lagi. Ya, oke. Ya.
Jadi kalau menurut saya yang pertama memang komunikasi. Ya, komunikasi bagi saya itu penting. Soalnya segala isi hati bapak anak jadi tahu, segala isi hati anak juga bapak jadi tahu. Nah, lalu yang kedua memang perlu keterbukaan. Ini saya ringkas saja ya. Yang kedua memang perlu keterbukaan. Komunikasi juga kalau tertutup nanti terbata-bata. Akhirnya tidak semua isi hati bapak anak tahu, tidak semua isi hati anak bapak pun tahu. Jadi akhirnya tidak sejalan, lalu terjadi bentrok antara ayah dan anak karena tidak adanya keterbukaan. Lalu kalau pengalaman saya itu kadang-kadang tergantung karakter juga ya. Karakter. Jadi contohnya saya nih, bapak saya itu kan orangnya pendiam. Pendiam terus jarang bicara. Jadi kayak gimana ya? Ada kesan sedikit menakutkan kalau mau ngajak bicara. Karena Ayamnya banyak ya. ya, karena pendiam jadi kita mau ajak bicara juga kita takut. Mau jujur ini juga jadi takut. Jadi mau menyatakan keinginan juga jadi takut. Jangan-jangan tidak sesuai dengan maunya bapak, jangan-jangan bapak tidak setuju. Sudah takut duluan karena karakter seorang ayah. Karakter seorang ayah tanpa disadari ayah, kita kan tidak salahkan karakternya juga. Tidak tanpa disadari itu membuat ketakutan di hati anak, kecemasan. Nah, saya alami itu. Jadi akhirnya saya jadinya ngikuti apa maunya papa sudah. Nah, karena mau ngomong juga takut nanti dimarahi atau tidak. Istilahnya impian saya sedikit tertekan karena saya mengikuti apa maunya orang tua. Karena saya mengikuti apa maunya orang tua. Tapi memang lama-kelamaan karena tidak ada komunikasi, lama-kelamaan meskipun seberusaha kita semaksimal untuk taat atau bagaimanapun jadi anak yang baik, tetap ada rasa rasa tidak tenang dalam hati karena tidak tersampaikan apa yang kita inginkan. Jadi tanpa disadari saya juga sedikit kecewa karena apa yang saya inginkan tidak sempat saya sampaikan. Keinginan saya tidak saya kasih tahu karena itu tadi ketakutan terlebih dahulu. Karakter seorang bapak membentuk saya jadi takut. Memang pada akhirnya ketika saya beranjak dewasa, lalu saya juga mengerti bagaimana caranya menyampaikan dengan baik kepada seorang bapak yang tipenya seperti. Tapi ketika dalam perjalanan remaja kanak-kanak itu kan saya takut. Itu butuh waktu. Ketika saya sudah besar, saya mengerti cara-caranya, baru akhirnya saya berani menyampaikan. Dan memang semuanya baik-baik saja. Itu ketika dalam perjalanan, itu yang saya alami. Nah, ini yang seperti penting itu. Dari apa yang Kak Intan saksikan, ini poin penting sebenarnya. Karena kita terkadang bukan karena walaupun orang tua itu pendiam atau image yang dia berikan itu seperti terlalu berwibawa ya. Sangat berwibawa. Tanpa kita sadari sebenarnya bukan mereka tidak bisa diajak ngobrol. Kita sendiri yang membangun tembok dalam pemikiran kita bahwa bapak saya ini tidak bisa didatangi. Bapak saya ini tidak bisa diajak ngobrol. Bapak saya ini tidak bisa Jadi sebenarnya gini, perasaan kita lah. Karena saya yakin saya ini belum pernah melahirkan tapi saya angkat anak. Jadi saya membangun perasaan sebagai orang tua lewat hubungan saya dengan anak. Sebenarnya sekalipun kita diam, bukan berarti kita tidak ingin mendengarkan anak-anak bercerita. Jadi sebenarnya kesalahannya ini bukan karena seperti Kak Intan bilang tadi karakter, bukan. Kesalahannya adalah kita sudah berpikir duluan sebelum kita memulai ngomong. Ya. Kita hanya karena bapak kita pendiam, Betul. kita sendiri yang membangun tembok itu, bukan mereka bangun tembok untuk Betul. tidak didatangi. Nah ini yang sebenarnya ini yang harus perlu diketahui oleh semua anak-anak, bahwa setiap orang tua manapun saya yakin dia sangat senang kalau misalkan dia dapat dipercayai oleh anaknya. Dan orang tua dimanapun akan sangat terluka ketika orang lain dia tahu bahwa orang lain itu lebih tahu kehidupan anaknya ketimbang dia sendiri. Saya ini pernah bilang sama Almira, saya bilang sama anak saya, Ara, kalau mau apa-apa bilang sama mama, jangan mama dengar dari orang kamu minta sesuatu sama orang. Itu sebuah kesalahan besar kalau saya tahu dia pergi minta sesuatu sama orang dan saya tidak tahu. Nah, tapi ketika dia bilang gini, mama, beta mau itu, boleh kok. Itu rasanya saya senang sekali. Kenapa? Karena
dia mintanya sama saya, dia ngomongnya sama saya. Nah kalau yang seperti seperti yang Kak Intan ngomong itu poin penting sebenarnya. Bukan karena orang tua tidak bisa didatangi, Betul. bukan karena kita tidak bisa berbagi cita-cita kita dengan orang tua kita, Betul. tapi karena ini poin penting nih, karena kita sendiri yang terlalu berasa. Orang bilang jangan terlalu merasa orang tua tidak bisa didatangi, merasa duluan sebelum memulai, ya selesailah, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Kalau Kak Teli gimana? Berarti gini, dari Kak Intan, Kak Tini, berarti gini teman-teman, kita rindu sekali malam ini, sharing kita ini bermanfaat ya. Berarti ketika kita sebagai posisinya sekarang kita sebagai anak dulu ya. Nah kita lihat anak dulu. Kalau posisi kita sebagai anak, berarti memang kita harus menjadi anak yang baik bagaimanapun juga. Karena begini, kalau kasusnya saya, ayah saya itu ayah yang jahat. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya ayah yang jahat, dalam artian Tanda kutip ya Kak Teli ya. jahat beneran. Wow. Jahat beneran. Kenapa jahat? Karena hari-harinya hidup dalam kemabukan. Pulang sudah menjelang pagi, nanti bau alkohol. Lalu nanti dia akan pukul mama saya. Lalu pukulnya itu bukan pukul pelan-pelan, pukulnya sampai hancur-hancuran. Nah kami sebagai anak-anak itu mendapatkan gambaran yang seperti itu gambaran yang mengerikan. Tapi kita kan tidak bisa pilih siapa yang jadi orang tua kita. Betul. Ya, saya percaya banget, saya bukan seorang diri yang seperti ini. Ada banyak orang tua memang itu jahat, suka pukul istri, suka pukul mama kita, suka pukul kita juga, kasar kepada kita, nggak peduli kepada kita. Memang ada ayah yang seperti itu. Nah, tetapi dulu waktu saya kecil, saya juga benci dengan ayah saya. Bahkan saya pernah bilang nanti waktu saya besar saya akan bunuh kamu. Iya. Saking terluka ya, perasaan Iya. terluka. Jadi dan banyak sekali pemberontakan yang seperti saya. Maksudnya sekarang kita terbuka saja. Bahkan ada juga anak sampai bunuh orang tua kan, benar ya? Ya kan, ini kan pasti ada sebabnya kan? Karena banyak kekecewaan, karena banyak kepahitan. Akhirnya sampai membunuh orang tuanya. Nah, kita pingin sekali malam ini kita semua boleh jadi apa ya? Jadi lebih mengasihi ayah kita, orang tua kita, meskipun keadaan orang tua kita tidak seperti yang kita harapkan, seperti saya tadi. Jadi setelah besar saya merenungkan kembali pada prinsipnya adalah seperti yang Tuhan ajarkan, bahwasanya kita harus menghormati orang tua kita. Itu hukum. Dia itu bukan ada hormatilah ayahmu yang baik, bukan. Mengerti ya maksudnya teman-teman ya. Jadi bukan ada hormatilah orang tuamu itu, hormati ya kalau orang tua yang baik. Nah, kan tidak ada ya begitu ya. Pasti kita ini diperintahkan Tuhan untuk menghormati orang tua kita meskipun dia itu baik atau jahat. Nah, kalau kita berpegang pada firman Tuhan bahwasanya kita harus menghormati orang tua kita, itu akan jadi baik, percaya nggak? Percaya, betul. Iya, jadi solusinya waktu kita lihat orang tua kita tidak baik, jahat, kaku, pendiam, tegas, keras, suka maki dan segala macam. Prinsip kita sebagai anak adalah prinsip firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi kita apapun itu harus hormati. Nah, saya menyesal teman-teman. Saya suka melawan orang tua saya dulu, membangkang. Setelah besar saya sangat sayang sama ayah saya. Saya menyesal ngapain saya dulu lawan mereka. Saya sangat menyesal. Sampai saya pergi lari ke Jakarta, orang tua saya ada di Medan, saya lari. Saya bertahun-tahun lari, baru setelah 2 tahun baru kasih kabar, Pak, saya di Jakarta. Hanya karena kekecewaan. Untungnya saya nggak mati. Gimana kalau saya mati? Nggak punya siapa-siapa kan? Sedikit dulu deh. Nanti kita coba. Boleh. Saya karena kesaksiannya Kak Teli itu cukup menarik sekali dan saya banyak sekali menghadapi anak-anak yang seperti ini. Jadi saya ini seperti tidak sabar untuk memberikan berita ini. Boleh lanjut Kak Teli. Gimana kalau supaya nggak boring, kita seling dulu dengan satu lagu ya. Boleh. Ada satu lagu yang sangat
indah sekali. Seperti Bapak sayang anaknya judulnya ya. Jadi gambaran Tuhan yang adalah Bapak kita, yang sangat menyayangi kita. Demikianlah Tuhan kepada kita. Ya, satu lagu seperti Bapak sayang anaknya, kiranya jadi berkat bagi kita semua. Nanti kita akan lanjutkan lagi sharing kita yang tadi. Soalnya semakin panas nih. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku surut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau mengukur hartaku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
lagunya luar biasa ya, seperti bapak sayang anaknya. Nah, sambung yang tadi apa namanya kesaksian Kak Teli itu. Masih ada lagi Kak? Iya, jadi akhirnya saya, jadi teman-teman mungkin yang baru hadir ya, tema kita ini tentang hubungan kita dengan orang tua, tapi juga gambaran hubungan kita dengan Tuhan ya. Ya, jadi tadi sedikit banyak kami sudah sharing tentang bagaimana rusaknya hubungan anak dan orang tua. Lalu saya tadi beberapa saat menyaksikan tentang ayah saya nih, orang tua saya yang sangat jahat. Dalam artian suka memukul mama saya, suka memukuli kami anak-anaknya, pulangnya pagi, mabuk-mabukan, main judi. Juga ya besar kemungkinan, nggak tahu juga mungkin buat apa lagi saya nggak tahu. Tapi jelas berantakan. Sampai akhirnya saya punya kepahitan, kebencian terhadap orang tua. Makanya bersyukurnya saya itu nggak sampai bunuh orang tua saya. Tapi kalau saya lihat kasus-kasus ada anak-anak sampai bunuh orang tua, saya jadi ngerti sendiri. Kemungkinan itu sudah kebencian yang begitu besar sekali. Nah, kita pingin banget malam ini supaya kita semua ini boleh mungkin posisi kita sebagai anak atau posisi kita sebagai orang tua. Tapi melalui sharing kita malam ini kita boleh jadi hati kita tergugah lah dengan kenyataan yang sesungguhnya. Maksudnya gini, ini masalah ini sebenarnya kalau kita mau bicara lebih terang-terangan, ini cuma iblis aja yang ketawa. Maksudnya nggak ada untungnya dari anak yang menderita, nggak ada untungnya dari orang tua yang menderita. Waktu kita nyakiti orang tua kita nggak ada untungnya juga. Waktu kita ngelawan orang tua kita yang nggak ada untungnya juga. Nah, orang tua juga begitu. Waktu kita keras dengan anak kita dengan pikiran mau mendidik, tapi kerasnya keterlaluan, sampai anak luka batin, luka hati, sampai anak benar-benar luka badan, biru-biru. Banyak juga di sini anak-anak yang bentol-bentol, bukan digigit nyamuk, tapi bentol kena pukul. Kalau dipikir-pikir yang nggak ada untungnya juga. Yang ketawa ya cuma iblis doang yang ketawa. Nah, maksudnya malam ini biar kita dalam anugerah Tuhan jadi ngerti apa artinya semua tindakan kita yang keras kepada anak kita atau kita anak, apa gunanya semua tindakan kita yang keras melawan orang tua kita, apa gunanya kalau ujungnya cuma bikin kita menderita, orang tua kita menderita juga, nggak ada gunanya. Akhirnya saya ke belakang dalam anugerah Tuhan mengerti nggak ada gunanya. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin yang mendengarkan suara kita mungkin juga punya problem tentang ayah. Nah, jadi kita punya teman-teman di sini, mereka punya kertas, mereka punya pulpen. Kalau teman-teman pingin Katini, nama saya Tini ya, Katini, kalian pingin membagi kalian mungkin punya pertanyaan seputar hubungan kalian yang lagi bermasalah sama orang tua. Dan pingin share dan mungkin selama ini tidak bisa menemukan jawaban, mungkin dengan kita berbagi sharing kalian juga bisa menjadi jawaban buat orang lain, karena ini kita nanti kita sharekan lagi hasilnya, dan mungkin saudara juga bisa mendapatkan kembali jawaban yang selama ini mungkin tidak bisa dibagi ke siapa-siapa, tapi bisa menemukan jawaban di tempat ini. Nanti adik-adik kami, mereka punya kertas, mereka punya pulpen, kalau yang berani bisa maju sendiri dan bertanya. Nanti kita kasih satu kursi, bisa bertanya langsung dan kita akan memberikan solusi yang kami bisa. Kalau yang tidak bisa itu akan menjadi PR buat kita. Kita nggak mau kasih jawaban asal-asalan. Tapi kalau malu bisa melambai ke teman-teman kami, mereka akan bagikan kertas dan pena. Silakan tulis pertanyaannya, bawa ke kami, nanti dibawa ke kami, lalu kita akan bacakan pertanyaan itu dan kita akan jawab bareng-bareng. Nah, yang nggak mau ditulis nama, nggak usah tulis nama. Mungkin pingin masalahnya doang yang diangkat, tapi info pribadi nggak mau diangkat, nggak usah tulis nama. Nah, saya lanjutkan seperti yang tadi Kak Teli bilang. Cukup banyak anak-anak kita kalau mau buka-bukaan sebenarnya banyak. Teman-teman boleh deh langsung aja ya. Sambil jalan mungkin ada yang mau, ada yang mau interaktif ya, teman-teman ya. Adik-adik Kakak Tini minta tolong ya. Mungkin ada yang mau kasih kertas, kasih pena. Apa aja, pertanyaan apa aja, pokoknya apa aja yang kayaknya kita pingin deh. Atau mau request lagu, tapi lagu rohani ya. Lagu rohani kita mungkin lebih tahu banyak lagu rohani. Jadi silakan ditulis di situ. Nah, kita lanjut ya Kak Teli ya.
Eh, saya ngambil yang apa namanya poin yang Kateli coba saksikan tadi, betapa Kateli dengan gamblang berani berkata bahwa papa saya ini papa yang jahat. Saya tadi cukup terkejut karena beliau tidak mencoba menyembunyikan kenyataan yang ada dalam hal begini. Ya itu kenyataan yang ada gitu loh. Ada orang tua yang sedemikian sehingga anak-anak itu dengan mudah untuk berkata papa saya itu jahat. Nah, saya juga banyak menghadapi anak-anak yang sedemikian. Tapi satu hal yang saya sering, kalau ketika anak-anak share sama saya tentang hal ini yang selalu saya bagikan buat mereka. Supaya pada akhirnya mereka konsep tentang bapak yang jahat itu dengan sedemikian berubah. Ternyata ini tidak terjadi secara kebetulan. Ternyata ditempatkan di keluarga dan yang sedemikian itu sangat baik sebenarnya buat saya. Saya pernah baca ya, dalam Yesaya 5 itu tentang nyanyian kebun anggur. Kalau mungkin pernah baca, itu sangat sederhana. Tentang seseorang yang punya kebun anggur, dia punya bibit yang terbaik, dia bersihkan ladangnya, dia pasang menara jaga, semuanya ini sudah dipersiapkan hanya untuk ini bibit anggur ini bisa tumbuh dan menghasilkan anggur yang manis. Jadi semua yang terbaik, menara jaga, lahan yang terbaik sudah dibersihkan, dipasang pagar, lalu bibit pun bibit yang terbaik. Tapi ketika si tukang pemilik kebun anggur ini menunggu hasil anggurnya, ternyata anggur yang dihasilkan asam. Nah, yang jadi salah di sini siapa? Pemilik kebun anggur. Saya rasa pemilik kebun anggur sudah melakukan yang terbaik. Dia siapkan ladang, semua yang terbaik, gak ada yang salah. Apakah bibitnya yang salah? Enggak, bibit unggulan loh yang dipilih. Tapi apa yang menjadi masalah sehingga kebun anggur itu menghasilkan buah yang asam. Nah ini yang sebenarnya bisa menjawab apa yang menjadi kesaksian Kateli tadi. Dan mungkin bagi semua orang yang hari-hari ini sedang kecewa dengan keluarga, saya mau bilang kita ini seperti bibit anggur. Dan ingat bahwa kita adalah bibit anggur yang terbaik pilihan Tuhan. Tidak ada yang datang dari Tuhan itu produk gagal. Itu artinya saya, saudara, kita semua itu bukan produk gagal. Kita ini seperti bibit anggur terbaik, bibit anggur pilihan. Kita ditanam Tuhan di tempat yang terbaik. Jadi keluargamu, seperti apapun keluargamu, sebenarnya itu adalah ladang terbaik. Lalu mungkin pertanyaannya muncul begini, Kak Tini gimana keluarga? Kalau misalkan keluarga saya seperti mungkin keluarganya 11-12 lah dengan keluarganya Kateli seperti itu. Bagaimana itu bisa dibilang ladang yang baik? Kalau misalkan keluarga saya keluarga yang seperti itu, papa saya seperti itu, mama saya seperti itu, kakak adik saya seperti itu, saya juga seperti itu. Bagaimana bisa dibilang keluarga adalah ladang yang baik? Saya mau bilang, ketika kita punya papa yang seperti itu sekalipun, dan kita seperti bibit yang sedang tumbuh, pribadi yang sedang tumbuh, kita mampu mengasihi orang tua yang sedemikian itu, maka sebenarnya kan kita pasti menghasilkan anggur yang manis. Amin. Jadi barangnya gini, yang bikin gagal adalah yang bikin kita pada akhirnya seperti anggur yang asam, atau keadaan kita menghadapi semua itu menciptakan kita menjadi anak yang akhirnya tidak jauh beda dengan orang tua kita, pemberontak, keras kepala. Dan ini karena apa? Kita salah menanggapi itu. Karena kita mau semuanya itu terjadi seperti yang kita inginkan, keluarga yang kita mau, orang tua yang kita mau. Kita lupa bahwa orang tua yang seperti itu sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk jadi anggur yang manis. Ketika kita mampu mengasihi keluarga kita yang dalam tanda kutip jahat, mungkin gak sesuai ekspektasi kita mampu mengasihi, kita jadi anggur yang manis. Betul ya Kak ya? Tapi saat kita menanggapi dengan cara yang negatif, ya asam. Mau bibit unggul sekalipun, tetap asam, gak ada bagus-bagusnya hasilnya. Walaupun usaha yang diberikan itu sudah yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya, Tuhan yang menjadikan kita, Dia tahu keluarga mana yang terbaik yang mampu membentukmu jadi orang yang luar biasa. Betul ya Kak? Betul ya Kak ya? Tuhan lebih tahu orang-orang seperti apa yang bisa Tuhan pakai untuk memunculkan kualitasmu. Bukan kualitas seperti lu hebat matematika, bukan hanya sebatas itu, tapi karaktermu. Saya pernah bilang sama salah satu anak binaan saya, dia 11-12, papanya seperti itu. Dia bilang dia sudah benci sebenci-bencinya. Tapi ketika dia dengar ini, dia bilang, jadi menurut Kartini, papa saya adalah papa yang terbaik. Saya bilang gini, ya, karena dari papa yang seperti itu dan engkau mampu mengasihi,
Oke, kita sudah punya pertanyaan di sini. Dengan papa yang seperti itu, keluarga yang seperti itu, dan kita mampu mengasihi karena kita melihat, oh, keluarga ini seperti ini Tuhan pakai untuk bentuk saya, untuk memunculkan kasih yang sejati, mampu mengasihi. Kita terluka dengan keluarga kita, tapi kita mampu mengampuni. Kita jadi anggur yang manis. Salah meresponi proses, hasilnya asam. Bagus meresponi proses, kita jadinya manis. Jadi sebenarnya mau keluarga serusak apapun, responnya ya, sikap hati menanggapi itulah yang paling penting. Anda akan menjadi orang yang rusak atau baik lewat semua keadaan itu keputusan kita yang tidak bisa diganggu gugat. Kita punya pilihan untuk merespon itu. Tapi kalau Anda dan saya mau menghasilkan anggur yang manis, maka percayalah Bapa di surga itu mengizinkan semua itu terjadi hanya untuk kita jadi orang yang luar biasa. Benar enggak Kak ya? Untuk jadi orang yang luar biasa. Jadi nggak ada yang tidak ada, makanya tadi kalau kita nyanyi yang lagu yang tadi, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, keluarga yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, Tuhan menuntun kita supaya kita mampu meresponi. Karena itu sebenarnya Kak Teni, bagaimana kita bisa punya hubungan yang baik dengan orang tua kita? Kita harus punya orang tua yang hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kita tak bisa tahu. Sebelum kita lanjut, kita baca dulu. Ini ada pertanyaan. Saya dapat sudah dapat satu pertanyaan dari saya tidak tahu namanya ini. Saya baca ya, saya baca. Ini tentang bepung anak dengan dia pung ayah. Kemana menurut Kak kalau bepung anak jarang panggil dia pung bapak dengan sebutan ayah, tapi lebih sering panggil nama sa. Terima kasih. Saya belum tahu ini anak umur berapa nih. Anak masih kecil atau anak sudah besar. Sebenarnya kalau anak tidak mampu panggil nama ayah, pertanyaannya begini, anak diajar tidak waktu kecil? Minta maaf ya, karena saya lebih di sini ada Kak Intan, di sini ada guru PAUD nih, spesial anak. Saya juga spesial anak, jadi kayaknya ini bidang kita berdua nih Kak Intan. Tapi Kak Intan jawab dulu deh, ini karena ini bidangnya kita. Jadi gini Kak Intan, ini sepertinya seorang ibu. Kak Intan sepertinya seorang ibu. Jadi anaknya lebih sering panggil bapaknya dengan sebutan nama ketimbang panggil bapak. Nah ini kira-kira yang menjadi titik permasalahannya apa nih Kak Intan? Positif negatif juga sebenarnya ya. Kalau panggilannya positif dalam artian sebuah kedekatan, berarti itu hal yang berkenan juga ya. Ya, betul. Tapi kalau yang negatif, coba yang negatif. Coba Kak Intan. Ya, tadi saya dengar katanya anaknya 4 tahun. Oh, umur 4 tahun. Ya, Okay. jadi ada dua kemungkinan. Nah, yang pertama mungkin dia belum lancar bicara ya. Lancar bicara, tapi itu kecil kemungkinan karena setahu saya bayi itu kata pertama yang bisa dia ucapkan antara papa atau mama. Ya. Jadi kalau dia tidak memanggil papanya dengan sebutan bapak, sebutan nama saja, kemungkinan besar mungkin dibiasakan seperti itu ya. Dia sering dengar mungkin namanya panggil papanya dengan sebutan nama, jadi dia ikut-ikutan seperti itu. Kalau karena dia belum bisa bicara, saya pikir mungkin tidak. Yang pertama mungkin karena dia sering dengar, jadi dia ikut-ikutan. Nah, yang kedua bisa jadi juga, soalnya saya punya anak sekolah minggu, dia punya papa namanya Yosafat, panggilannya Yosa. Jadi mereka punya panggilan sayang Ocha. Jadi akhirnya dia sering panggil papanya Ocha, bukan papa. Nah itu mungkin seperti yang Kak Teli maksud. Memang panggilan sayang. Jadi si Ruh panggil ke papanya memang Ocha, panggilan sayang. Nah, jadi ini saya tidak tahu seperti apa ya. Mungkin dia sering dengar dari orang lain hanya panggil nama, atau memang tidak diajarkan atau seperti apa. Tapi kalau bagi saya sih memang sebaiknya harus diajarkan panggil papa. Karena kalau misalkan dia tidak bisa seperti yang tadi Kak Intan bilang, kita harus lihat latar belakangnya dulu.
Kenapa sampai dia tidak bisa panggil dengan sebutan ayah? Kemungkinan Ya. banyak. Mungkin karena Kemungkinannya kasus khusus, mungkin karena dia susah ngomong. Kan Susah ada ngomong. anak-anak yang susah ngomong. Ya. Walaupun sudah 4 tahun. Yang kedua bisa juga karena di dalam rumah yang paling dari bangun tidur sampai tidur kembali adalah lebih banyak waktu mereka di rumah. Yang dia dengar dari kecil ketika Ya. dia mulai belajar bicara adalah bukan nama bapak yang panggilan bapak yang disebutkan, tapi lebih banyak Panggilan nama yang nama. disebutkan. Itu juga bisa jadi latar belakang. Ya. Tapi untuk jawaban dari pertanyaan kita hanya bisa bilang lihat latar belakangnya, karena pasti mamanya lebih tahu latar belakang apa nih yang Betul. memicu sampai anaknya tidak bisa memanggil bapak tetapi memanggil nama. Tapi satu yang anjuran yang sangat penting adalah walau bagaimanapun anak harus diajar untuk memanggil papa. Papa, Kenapa? ya. Karena sebutan papa itu mengandung makna penghormatan sebenarnya. Penghormatan seorang anak kepada bapaknya, dan panggilan papa itu menempatkan posisi papa sebagai seorang papa, dan anak bisa tahu saya ini seorang anak. Betul. Coba bayangkan kalau kita lagi di tempat umum, saudara, saya sangat menghormati seorang bapak, lalu tiba-tiba saya lihat seorang anak kecil panggil namanya Tinus, wah, Ya. itu gimana itu, ya? Supaya tidak walaupun mungkin di dalam rumah ada sisi keakrabannya, mungkin itu seperti panggilan sayang, tapi saya berharap bahwa siapapun yang memberikan pertanyaan ini, sebisa mungkin mulai hari ini ajarkanlah anakmu untuk memanggil papa. Betul. Karena itu adalah sebuah salah satu bentuk penghormatan tertinggi yang seorang anak berikan kepada seorang bapak. Dan bagaimana seorang anak bisa menyadari posisinya. Ada bapak baru ada anak. Anda tidak akan pernah jadi seorang anak kalau misalkan tidak ada nama seorang. Kamu tidak bisa dipanggil anak kalau tidak ada bapak. Nama itu banyak, Tinus itu banyak, Martin itu banyak, betul ya. Tapi bapak dari seorang anak yang namanya ini itu cuma satu. Jadi untuk yang memberikan pertanyaan, mulai sekarang latihlah, sekalipun mungkin sulit karena sudah jadi kebiasaan untuk bisa berubah. Tapi itu saya bukan menganjurkan, tapi harus. Sebaiknya memang harus panggil papa. Saya jarang pakai kata harus, tapi ini harus. Ya. Anak harus diajarkan untuk memanggil. Saya barusan kepikiran gini, yang ibu juga mulai hari ini coba aja panggil suaminya dengan Bapak. Bapak, jangan betul. nama lagi, panggil bapak, papa. Jadi Nanti anak anaknya juga mengikuti ikut-ikutan ya, panggil. anak Ya. mengikuti, mendengar dan mengikuti. Lagi pula ini kan masih anak kecil, jadi Masih bisa ya dibentuk. istilahnya ya masih dibentuk. Bisa dibentuk. Bukan kasus-kasus yang berat, tapi juga jangan dianggap sepele. Coba biasakan Ya. istri memanggil bapak, nanti anak akan meniru. Ya, Ya. terima kasih. Mudah-mudahan jawabannya cukup memuaskan. Teman-teman yang lain masih tetap bisa berinteraksi dengan kita. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang seputar tentang Hubungan ayah dan hubungan anak dengan orang tua, baik itu mama, bapak, boleh. mungkin juga sampai masalah-masalah yang berat, karena banyak dari kita juga di sini termasuk saya berangkat dari latar belakang keluarga yang sangat berat, yang mungkin yang baru saya bilang itu mungkin 25%-nya, 75%-nya lebih mengerikan. Tapi kita rindu malam ini bisa jadi satu perubahan dalam hati kita, dalam pikiran kita, menyikapi hubungan kita dengan orang tua. Ya. Begitu. Jadi untuk yang kesimpulan buat yang tadi kesaksian Kateli adalah siapapun keluargamu, siapapun orang yang ada di sisimu, keadaan apapun, jangan buat kesimpulan bahwa mereka jahat, mereka nggak baik. Mungkin mereka lah orang-orang yang Tuhan tempatkan di sisimu untuk membuat engkau menjadi produk yang terbaik. Kamu bisa lihat dirimu, apakah engkau mampu mengasihi orang dengan cinta yang sejati, atau orang tua baik baru saya baik, keluarga saya baik baru saya baik. Tidak, tapi kita bahkan ketika situasi tidak baik, saya akan tetap baik. Nah, kita harus belajar lihat, tapi untuk itu kita harus balik lagi. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan mengerti kenapa kita Tuhan tempatkan kita di keluarga seperti ini, ayah seperti ini, sehingga tidak ada yang salah dalam situasi ini. Orang tua pun seperti itu, mereka punya prosesnya sendiri. Ketika mereka menjadi orang tua dalam konsep jahat dan sedang menjadi seperti anggur yang asam, Tuhan juga punya prosesnya buat mereka sendiri. Tapi kita tidak perlu ganggu prosesnya orang. Tuhan punya urusan sendiri. Buat kita adalah perhatikan prosesmu sendiri. Usahakanlah dalam situasi-situasi itu saya harus menghasilkan anggur yang manis. Oke, kita akan lanjut dengan sebuah lagu masih tentang seputar Bapak. Kayak ini.
Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja langit, mengatasi segala pencobaan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Oke, kita lanjut lagi. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Nah, sebagai Bapak kita hari ini bahas tentang Bapak Surgawi ya. Tadi kan kita sudah ngomong tentang Bapak kita di dunia, dengan segala macam konfliknya, dengan segala macam kekecewaan yang kita punya. Nah, sekarang kita bicara tentang Bapak Surgawi. Sebenarnya keadaan ketika, nah ini yang jadi sebenarnya sering sekali menjadi sulit. Kenapa? Banyak orang tua tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga anak tidak mampu melihat konsep Bapa Allah sebagai Bapa dalam diri orang tua. Ini juga bisa jadi masalah. Tapi hari ini kita akan bicara Bapa Allah sebagai Bapa itu seperti apa sebenarnya. Karena sekalipun orang tua kita tidak mampu menjadi figur Bapa yang baik untuk memperkenalkan Allah sebagai Bapa, tapi kita bisa langsung sekarang kan gini, tidak ada lagi satu penghalang yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa. Pertama kali Tuhan Yesus memperkenalkan Allah dengan sebutan Bapa itu dalam doa Bapa kami. Bagaimana ketika Yesus ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana Yesus memperkenalkan Tuhan sebagai Bapa itu sebenarnya menunjukkan sebuah hubungan yang sangat-sangat dekat. Bagaimana Tuhan memakai kata pater atau Bapa, pater itu bahasa Yunani, saudara, pater, untuk menunjukkan bahwa semua manusia itu berasal dari Tuhan. Seperti seorang anak itu tidak bisa ada di dunia ini tanpa seorang benih dari seorang laki-laki atau seorang bapa. Begitu juga mau menunjukkan bahwa semua manusia di kolong langit ini berasal dari Tuhan. Makanya dia pakai bahasa Bapa, kata Bapa untuk menunjukkan bahwa saya, kamu, kita semua, kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Walaupun itu sempat rusak karena dosa. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia memulihkan hubungan itu. Kapanpun, sehingga kapanpun, dimanapun, kita bisa panggil dia dengan sebutan Bapa. Seorang ibu, saya pernah, ini bukan kesaksian saya, tapi kesaksian dari kakak alumni saya, dia pernah bilang begini. Dia nginap di sebuah rumah yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Tapi apa yang bisa bikin akhirnya dia akhirnya pingin sekali mengenal Tuhan. Karena setiap pagi, ini anak kan ngekos. Jadi setiap pagi ini, dia selalu mendengar anak ini lagi menyembah, lalu berdoa, tapi tidak pernah pakai sebutan Tuhan. Tapi dia selalu pakai dengan sebutan Bapa. Satu ketika akhirnya dia penasaran dan dia bertanya, anak, kenapa kamu kalau berdoa kepada Tuhanmu, kamu panggil dengan kamu tidak sebut Tuhan, tapi kamu panggil dia dengan sebutan Bapa. Lalu ketika dijelaskan betapa dekatnya kita dengan Tuhan, bahkan saat kita terima Yesus itu, Tuhan bukan lagi di luar, tapi dia ada di dalam kita. Itu benar-benar membuat dia menangis
menangis seraung-raungnya. Kenapa? Karena di titik itu dia banyak tidak mengerti tentang hubungan antara dia dengan Tuhan. Karena apa? Yang dia lihat dari orang tua bapaknya tidak bisa menggambarkan, tidak bisa dia mengerti Tuhan mengasihi saya sebagai anak. Anaknya itu konsep itu benar-benar buta buat dia. Nah, tapi dalam pujian ini dikasih tahu seperti apapun kita, dia adalah Bapa yang baik. Dia mengerti bahasa air mata dalam hal begini. Ketika situasi kita sebagai anak mengecewakan, dan mungkin bahkan kita ini sedang kecewa dengan dunia, sehingga bahasa manusia itu terbatas untuk menggambarkan betapa beratnya keadaan kita, sampai cuma bisa nangis doang. Tuhan mengerti loh, bahkan ketika kita tidak bisa menyampaikan keadaan kita dengan bahasa-bahasa manusia kita. Sudah habis kata-kata. Sudah habis kata-kata. Meraung aja. Itu loh Kak Teli, ada ayat yang mengatakan Roma itu loh. Roma 8 ayat 26. Roh membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebegitu loh, Bapak ingin dekat dengan kita sebagai anak-anaknya. Iya. Nah, teman-teman semua memang ada satu hal yang juga rusak daripada hubungan kita dengan Tuhan, yaitu tentunya pasti akibat dosa ya. Nah, dosa ini bukan harus kita membunuh dulu, berzina dulu, buat yang ngeri-ngeri dulu baru kita merasa kita orang berdosa. Tetapi ketika kita hidup tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengenal dengan baik siapa Tuhan, jarang berkomunikasi dengan Tuhan, ya, jarang berdoa, akhirnya hubungan kita yang harusnya itu baik sekali, yang indah, yang sudah Tuhan bangun, yaitu hubungan antara anak dan bapa. Sebab dalam firman Tuhan berkata, kamu dapat memanggil aku ya Aba, ya Bapa. Bahkan dalam doa Bapa kami, kita diajarkan berdoa, dan awal pembukaannya itu adalah Bapa kami yang di surga. Jadi Tuhan itu sudah menempatkan sebaik-baiknya dirinya itu kepada manusia, supaya manusia itu bisa merasakan begitu dekatnya kita dengan Tuhan. Dan memang kita sangat beruntung sekali, maksudnya bukan berarti membeda-bedakan ya, tetapi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu sebenarnya sangat beruntung. Kenapa? Dimana coba bisa panggil Tuhan dengan panggilan Bapa? Coba. Maksudnya kita ini bukan ngaku-ngaku, oh kami bisa panggil Bapa. Tidak. Memang dalam kitab suci, dalam Alkitab saja sudah menuliskan begitu banyak perkataan firman Tuhan yang menuliskan bahwasanya kita dapat memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Nah, yang pertama adalah yang bikin jadi rusaknya adalah kita sendiri yang adalah orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus. Malahan kita tidak merasakan Tuhan itu seperti Bapa kita. Ya, teman-teman semua yang hadir di sini, yang ingin sekali kami bisa ada di sini malam ini juga, selain daripada hubungan kita dengan orang tua kita dipulihkan, ada yang terutama lagi sebenarnya, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya waktu hubungan kita dengan Tuhan itu pulih, hubungan kita dengan orang tua kita pasti pulih. Tetapi karena kita menganggap kita benar sendiri, orang tua kita yang salah, maka dengan demikian kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Waktu kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, maka semuanya jadi rusak. Sebab dosa itu menghancurkan. Nah, waktu orang tua kita belum bisa berubah, sebenarnya yang kita pakai tetap prinsip Tuhan, yaitu sumpama firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita tetap mengasihi orang tua kita dengan berpegang pada perintah Tuhan, bukan kepada perasaan. Kalau berpegang kepada perasaan, saya terluka kepada ayah saya tidak terima. Nah, akhirnya hancur semua, berantakan semua. Tapi kalau kita berpegang pada perintah Tuhan, bagaimanapun saya harus mengasihi orang tua saya, bagaimanapun saya harus menghormati orang tua saya, maka percaya dan tidak mungkin tidak, pasti perubahan terjadi, pasti pemulihan terjadi. Karena saya mengalami, dulu saya yang begitu membenci orang tua saya, hubungan kami rusak, sekarang hubungan kami sangat indah. Sangat indah, saya sangat mengasihi orang tua saya sangat mengasihi saya. Nah, yang berikutnya tadi kita sampai kepada hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan juga sebagai anak dengan Bapa.
Nah, untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami rindu juga, karena kami menyadari juga banyak sekali orang-orang Kristen yang hubungannya dengan Tuhan Yesus itu tidak seperti hubungan anak dan bapa. Benar nggak Kak Tini? Dan ini realita, tapi penyebabnya, kita nggak usah panjang lebar, penyebabnya satu aja, dosa. Jadi bukannya mau bilang kita ini orang-orang benar yang duduk di sini, orang-orang yang sudah suci, bukan demikian, tetapi maksudnya supaya kita ini sama-sama akhirnya boleh merasakan anugerah yang besar yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan tidak baik kepada beberapa orang saja, Tuhan baik kepada kita semua. Nah, penyebabnya adalah iblis selalu menggoda kita untuk kita itu jauh dari Tuhan. Dengan apa? Dengan tawaran-tawaran dunia, dengan kesenangan, dengan kenikmatan. Akhirnya kita berbuat dosa, dan ketika kita berbuat dosa, kita merasa malu bertemu dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. Akhirnya kita jarang bicara kepada Dia karena kita sudah diliputi dengan perasaan bersalah akibat dosa. Nah, itu berlanjut seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Akhirnya kita terus terseret dalam dosa, sehingga kalau kita bilang, kau Bapakku yang baik, sepertinya omong kosong. Penyebabnya dosa, iblis. Tapi sebenarnya memang Bapak Tuhan itu Bapak yang baik. Hanya kita yang menjauhkan diri. Kita lah yang pilih jalan kita. Sama seperti Adam dan Hawa. Dia pilih. Sudah Tuhan bilang jangan makan buah yang ada di taman itu. Dia pilih tetap makan buah yang ada di taman itu. Tapi tetap saja Tuhan tidak berhenti mengasihi Adam dan Hawa sampai kepada kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus berkorban bagi kita. Jadi jangan tertipu, maksudnya malam ini jangan lagi tertipu dengan perasaan-perasaan kita yang perasaan kita yang dipenuhi dengan dosa. Boleh menyesal, tentunya kita harus menyesal. Tapi jangan tertipu sehingga bikin kita nggak datang kepada Tuhan. Malam ini kita rindu sekali semua yang tidak merasakan lagi hubungannya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa. Malam ini dalam anugerah Tuhan kita dipulihkan. Kita boleh lagi datang kepada Tuhan dan kita boleh lagi merasakan kasih Tuhan itu benar-benar kasih seorang Bapa kepada anak. Ya, begitu Pak. Sedikit dari saya. Saya baca dulu. Sepertinya yang hadir di sini ada yang kenal saya ya. Dia tidak kasih pertanyaan, tapi cuma request lagu. Mau request lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Yang nama Joker, saya ini kenal banyak Joker. Jadi saya tidak tahu Joker yang kartu atau Joker yang mana. Tolong kalau selesai acara ini, atau misalkan Joker yang saya kenal maksudnya, tolong bisa maju ke depan nanti ya. Kita ngobrol sebentar. Kalau bisa Kak Jokernya juga datang ke sini. Ya, kalau itu Joker yang ada di pikiran saya Pak Memfrid ya. Soalnya masih belum tahu Joker yang mana. Nah, ada request lagu Kak. Bapak Engkau Sungguh Baik. Bapak Engkau Sungguh Baik. Atau kalau misalkan Joker yang saya kenal, boleh sendiri yang menyanyi, kita ini bisa maju ke depan. Iya. Request yang nyanyi boleh dong. Yang nama Joker bisa maju ke depan Pak. Hanya ketinggian, kita turunkan kunci biasa, kunci saya cuma C dan B. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oke, requestnya sudah terjawab. Walaupun saya berharap yang memberikan request lagu bisa ada di depan. Oke, kita lanjut yang tadi. Seperti apa yang tadi sudah Kak Teli bilang tentang apa namanya? Soal dosa yang ya benar. Dosa itu benar-benar dia menghancurkan banyak hal. Dia bukan hanya menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, dia menghancurkan hubungan kita dengan keluarga, dia menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Terlebih lagi, dia menghancurkan diri kita sendiri. Karena saat kita hidup dengan penuh banyak luka dalam diri kita dan kita pertahankan luka itu, kita berpikir saya butuh keadilan untuk luka-luka saya. Tapi tanpa kita sadar ketika mempertahankan itu, kita sedang melukai diri kita sendiri. Itu efeknya itu benar-benar merusak. Makanya saya bilang dosa itu benar-benar merusak semuanya. Tapi apa yang kita pikir tidak bisa dipulihkan, sebenarnya sangat mudah untuk dipulihkan kalau kita memahami ini. Tuhan Yesus, hubungan yang kenapa begitu banyak hubungan menjadi rusak, terutama hubungan anak dengan bapak menjadi rusak. Kenapa? Karena pahit-pahit lagi dengan sesama. Saya mau bilang, lepaskan pengampunan. Dari situ kamu bisa dipulihkan. Karena kamu, kalau kita berani melepaskan pengampunan, itu berarti kita melepaskan hak kita untuk mendapatkan keadilan. Kalau hari ini Anda adalah korban dari sebuah luka, lepaskan pengampunan.
Itu titik di mana Anda akan bisa dipulihkan oleh Tuhan. Mempertahankan luka, mencoba mencari keadilan dengan versi kita, Pembenaran diri sendiri. pembenaran diri sendiri, itu hanya akan membuat Anda jalan di tempat. Makin hancur. Ketemu dengan siapa juga akan terluka saja. Ya, Orang sedikit colek saja sensitif terluka. jadinya, ya. Tapi saat kita sudah dipulihkan, kita sadar hubungan kita dengan Tuhan, sangat mudah untuk kita mengampuni, sangat mudah untuk kita melupakan kesalahan orang, sangat mudah untuk kita membangun hubungan relasi dengan orang lain, sangat mudah sekali untuk melangkah, untuk membuat langkah duluan untuk sebuah pemulihan. Akhirnya jadi banyak yang baik ya. Banyak yang terjadi. baik. Jadi memang teman-teman, memang kita tidak bisa kompromi ya. Maksudnya kadang kita, mungkin saya pakai bahasa konyol. Kadang kita konyol, kita pingin dipulihkan, tapi kita pingin bertahan dengan cara kita. Ya, Gak bisa. Malam ini kita semua harus sama-sama mengerti, kalau kita ingin pulih, yang kita pakai itu cara Tuhan. Saya akan ulangi. Kalau kita ingin pulih, siapapun kita, dari apapun keadaannya, maka yang harus dipakai itu cara Tuhan. Nah, bagaimana cara memakainya? Ya berarti lihat apa yang ditulis firman Tuhan. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang masalah kita, itulah yang kita lakukan. Sumpama tentang luka batin, apa yang Tuhan bilang tentang mengampuni, itulah yang dilakukan. Selama kita masih berpikir tidak, maka pemulihan tidak akan terjadi. Mungkin kita pikir udah begitu saja, enggak juga. Waktu kita melakukannya, kita sering jatuh bangun. Ya, sumpama dalam sebuah keluarga yang sudah rusak berpuluh-puluh tahun. Ya, sumpama 10 tahun sudah rusak, udah begitu buruk, nggak tahu lagi cara memperbaikinya bagaimana. Terus firman Tuhan berkata, sumpama kita harus mengasihi, terus memperkatakan yang baik tentang orang tua kita, tentang saudara-saudara kita, terus apalagi berdoa bagi mereka. Lalu kita pergunakan semua firman Tuhan ini. Nah, jangan cepat menyerah. Seumpama sudah 1 minggu, 1 bulan belum ada perubahan, teruslah berdoa, tetaplah berdoa. Meskipun itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tetaplah berdoa. Jadi maksudnya kita terang-terangan bilang seperti ini supaya jangan jadi kecewa. Saya sudah lakukan firman Tuhan, tapi kok belum ada perubahan. Karena nggak selalu seperti yang kita inginkan yang terjadi, nggak secepat yang kita inginkan. Kita mau kita lakukan firman Tuhan, lalu setahun ini jadi nih, berubah nih. Padahal belum tentu terjadi. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan berurusan dengan pribadi lepas pribadi itu kompleks sekali ya. Maksudnya itu kan cara Tuhan beracara dengan mereka secara pribadi. Kita nggak bisa atur bagaimana cara Tuhan mengerjakannya. Yang kita bisa lakukan adalah berdoa, terus minta kepada Tuhan supaya itu terjadi pemulihan. Sumpama nih orang tua kita, mama kita, bapak kita ini hidup bertengkar terus, hidup saling menyakiti, saling memaki. Pokoknya keluarga yang berantakan lah. Terus kita sudah ikuti nih, firman Tuhan bilang apa kita ikuti, berdoa buat orang tua kita, terus hormati orang tua kita juga sudah, tapi gak ada perubahan. Jangan menyerah. Ini yang perlu kita ketahui. Sama seperti saya juga yang saya alami. Saya tidak akan menyerah untuk 1 tahun, 2 tahun, lalu saya pikir, udah sampai berdoa, sudah gak usah berdoa lagi, kayaknya gak berubah itu. Jangan begitu juga. Harus tetap berdoa. Nah terus sampai kapan? Ya sampai saya nanti Tuhan panggil pulang. Iya. Jadi dengan begitu kita akhirnya pulih. Kita lebih tenang, kita lebih tentram, hati kita lebih damai, hidup terasa lebih ringan, menjalani hidup lebih bersemangat, lebih bersukacita, meskipun masalahnya sebenarnya belum selesai. Umpamanya kita bertengkar dengan orang tua kita, ini belum selesai. Kitanya udah selesai nih, kita sudah mengampuni dia, kita selalu berdoa, tapi orang tua kita nggak berubah. Bapak kita masih mabuk-mabukan, masih main judi, masih pukul mama juga. Jangan berhenti, terus berdoa. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan memulihkan mereka. Tapi kita sendiri sudah lebih tenang.
Kalau kita tidak pilih cara itu, kita pilih cara kita. Ya sudahlah, malas berdoa, biarin saja, peduli amat. Ya, akhirnya kita yang hancur. Teman-teman percaya nggak percaya? Kalau kita nggak pakai cara Tuhan, kita pakai cara kita, gaya kita, selamat menderita, kita pasti hancur. Maksudnya kita bukan apa ya? Maksudnya kita rindu malam ini, saudara-saudara, teman-teman semua, dalam kasih karunia Tuhan, akhirnya ya diterangi oleh firman Tuhan, hatinya, pikirannya, bukan karena kami hanyalah saudara-saudara bagi teman-teman semua. Bahkan mungkin kami masih lebih muda daripada teman-teman, daripada bapak mama. Tapi urusan dosa, urusan kehancuran ini dikerjakan iblis kepada kita semua. Jadi, nah padahal Tuhan bilang supaya kita ini menjadi garam dan terang kan. Oleh karena itulah kami ada di sini. Sehingga bila mana saudara-saudara di tempat ini ada hatinya, hidupnya yang sedang gelap oleh karena perbuatan-perbuatan si jahat yang merusak kehidupan bapak mama, hari ini, malam ini boleh kembali dipulihkan, diterangi oleh Tuhan. Iya, kurang lebih begitu Kak Tina. Oke, kita akan nyanyikan lagu terakhir. Yang mau melangkah untuk sebuah pemulihan anak, kalau merasa bahwa Anda telah menjadi anak yang tidak cukup baik untuk orang tuamu, pergilah datangi orang tuamu dan minta maaf. Kalau ternyata Anda ditolak, saya mau bilang, jangan mundur, jangan menyerah. Minta Tuhan, engkau sumber kekuatanku. Aku akan terus melakukannya sampai sebuah pemulihan terjadi. Kalau hari ini Anda seorang orang tua yang sudah mencoba yang terbaik, tapi anak-anakmu masih belum mencapai apa yang kau harapkan dan Anda terluka, saya mau bilang, mari juga katakan, Tuhan, engkau sumber kuatku. Sehingga kita tidak menyerah dengan anak-anak kita, karena semua kita harus berjuang. Kita sebagai anak, kita berjuang untuk menjadi anak yang terbaik buat Bapak Surgawi kita, menjadi anak yang terbaik buat orang tua kita. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua. Kalau hari ini Tuhan sudah percayakan kita sebagai orang tua, berjuanglah sedemikian rupa untuk bisa menjadi orang tua yang terbaik. Kapankah kita bisa menjadi orang tua yang terbaik? Ketika kita mampu menjadi pribadi yang memperkenalkan Tuhan bagi anak-anak kita. Hanya kau miliki di sini. Silakan Dani. Tiada
selesai untuk malam hari ini. Sampai jumpa untuk next-nextnya. Kita masih belum tahu nih kapan kita akan kesini lagi. Yang pasti kita akan sering, minimal sebulan pasti sekali lah ya Kak Telia. Iya. Kita kesini. Mungkin next-nextnya kita ke tempat lain lagi atau apa. Jadi kami berharap bahwa ketika kami ada di sini, Iya, itu harapan kami. teman-teman Bisa masih jadi bisa datang lagi karena mungkin temanya beda-beda terus. Iya. Temanya beda-beda terus. Jadi yang mau ngajak teman boleh, tapi tetap jaga jarak, Iya. ya, tetap pakai masker, Iya. tetap jaga jaga kesehatan kita masing-masing. Iya. Kita hanya berbagi berbagi motivasi, berbagi Iya. sharing sambil menghibur supaya di tengah-tengah situasi yang seperti ini kita tidak kehilangan sukacita, Iya. kita Iya, tetap bisa semangat. menemukan Tuhan Yes. dan ya selamat menikmati hidup karena hidup harus dinikmati. Ya, hidup adalah anugerah ya. Ya, hidup Susah, adalah anugerah. senang Iya. itu hidup. Jadi karena hidup adalah anugerah, mari kita nikmati dengan cara kita masing-masing. Ini cara kami. Iya, Ini dan- cara kami. Bapak Mama, teman-teman semua, harapan kita memang bisa jadi kebaikan meskipun sedikit saja memberi dampak, tapi lebih baik sedikit memberi dampak daripada tidak memberi dampak sama sekali. Sia-sia banget ya. Iya, apapun yang bisa kami kerjakan ataupun kita kerjakan, meskipun sedikit, meskipun tidak dianggap, atau meskipun mungkin sampai dihina, dicela, atau dianggap remeh, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang adalah garam dan terang, baiklah kita semua melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab terang tidak diletakkan di bawah, gantang letakkan di atas kaki Dian. Biarlah terangmu bercahaya sehingga orang-orang dapat melihat Tuhan dan memuliakan Tuhan yang ada di surga. Terima kasih buat teman-teman semua. Kami minta maaf apabila ada kesalahan, mungkin sikap atau perkataan kurang berkenan. Kami minta dimaafkan oleh teman-teman, oleh Bapak Mama, saudara-saudara semua. Kami juga berharap sekali Kota Kupang semakin dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kerinduannya sebenarnya kota ini mengalami perubahan. Orang-orang menjadi bangkit, bersemangat kembali meskipun ada masa wabah, corona, keadaan sulit, perekonomian sulit, tapi biar oleh anugerah Tuhan kota ini jadi bangkit. Ya, nama Tuhan semakin dipermuliakan di kota ini. Ini jadi kerinduan kita semua, harapan kita semua. Kami rindu juga sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya juga bangkit. Jangan malu-malu, jangan mengurung diri, jangan suam-suam, jangan jalani hidup biasa-biasa saja. Jangan, bangkit, semua bangkit. Mari kita bekerja bagi Tuhan, lakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki atas kita semua. Ya, akhir kata dari kami berterima kasih. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Sampai jumpa lagi. 1, 2, 3. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom.